Ini adalah kutub ya. Ini contoh bagaimana es di kutub merupakan salah satu tanda perubahan iklim di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Siti Susanti, pengajar mata pelajaran Geografi SMA Nasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi cuaca dan iklim. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan bertanya pada kalian, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Cerah, berawan, atau hujankah? Nah, tentu saja kalian dapat mengamatinya langsung jika berada di luar rumah dengan memandang keadaan langit hari ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu cuaca, lapisan atmosfer, fungsi atmosfer, dan faktor apa saja yang mempengaruhi mengapa penerimaan panas matahari berbeda di setiap tempat. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan dengan membahas unsur-unsur cuaca. Kalian lihat, unsur-unsur cuaca adalah yang pertama, suhu udara. Kedua, tekanan udara. Yang ketiga, awan. Keempat, angin. Dan yang terakhir, hujan. Kita lihat gambar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa unsur-unsur cuaca dan iklim itu sangat berkaitan satu sama lainnya? Perhatikan gambar yang akan Ibu jelaskan di bawah ini. Kita lihat bagaimana proses siklus air itu bekerja. Kita mulai dari unsur suhu udara. Suhu udara atau panas ini akan kontak langsung dengan perairan yang ada di bumi. Hujan dan air yang tersimpan di dalam tubuh tumbuhan ini akan berakumulasi, kemudian disebut juga prosesnya evaporasi atau penguapan. Dari penguapan itu sendiri terjadi perubahan suhu, ya, di mana suhu ini akan diubah menjadi uap-uap kecil, uap-uap air yang kemudian prosesnya ini disebut juga kondensasi. Nah, di dalam proses kondensasi anak-anak, ini terdapat juga peran tekanan udara, angin, ya, unsur-unsur cuaca yang tadi Ibu sudah sebutkan. Bahwa tekanan udara akan semakin menurunkan suhu udara, gitu. Sehingga udara akan mudah jenuh, akan cepat jenuh, ya. Rongga-rongga udara yang sudah jenuh ini akan disimpan di dalam kantung udara yang besar. Jika kalian lihat di bumi, kita akan melihat awan, ya. Nah, itu awan berisi uap-uap air yang merupakan bakal daripada hujan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Gambar efek rumah kaca, coba perhatikan oleh kalian, ya. Apa maksudnya? Mengapa istilahnya diambil efek rumah kaca? Kalian tahu, mengalami ataupun membayangkan gitu ya, kalau kita tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kaca. Ini perumpamaan juga untuk bumi. Kalau bumi, ini bayangkan kelilingnya itu kaca semua. Tentu saja bagaimana rasanya? Sangat panas. Nah, ini yang dialami oleh bumi. Jadi bumi mengalami pemanasan global atau telah terjadi peningkatan suhu. Ya. Mengapa terjadi peningkatan suhu? Karena radiasi matahari yang masuk ke bumi ini sudah banyak, ya, tersebar dan juga bercampur dengan polutan ataupun gas-gas racun yang berbahaya seperti klorofluorokarbon ataupun karbon dioksida yang dibuang oleh apa? Siapa yang mengetahui? Klorofluorokarbon dan karbon dioksida ini adalah racun pembuangan dari beberapa zat anorganik. Contohnya misalnya adalah
plastik, ya, kemudian yang terbuat dari kaleng, atau juga aktivitas manusia pembakaran yang sangat berlebih. Nah, ini pembakaran fosil ya, ini sangat merusak lingkungan karena sifatnya tidak bisa terurai oleh alam. Apa yang bisa kalian bayangkan jika zat-zat ini berakumulasi, berkumpul di satu ruangan? Tentu saja ini akan sangat berakibat fatal, ya, mengakibatkan bumi kita semakin panas. Kalian tahu negara kita ini termasuk tipe iklim hujan tropis, ya, yang cirinya adalah wilayah ini banyak memiliki hutan yang sangat lebat. Ciri-ciri yang pertama, kita bisa lihat bagaimana suhu rata-rata tiap bulannya di atas 18 derajat Celcius. Iklim ini memiliki musim dingin juga. Curah hujan yang saya sebutkan tadi juga cukup tinggi, ya, melebihi dari tingkat penguapan rata-rata tahunan. Contohnya di Indonesia. Yang kedua, iklim kering, memiliki tingkat penguapan yang melebihi curah hujan rata-rata tahunan juga. Pada daerah ini tidak ada air yang berlebih dan tidak ada sungai aliran air yang permanen. Jadi iklim kering ini kebanyakan airnya menguap, ya, sehingga daerahnya bisa kita lihat ada di beberapa wilayah yang kering. Iklim suhu sedang. Seperti apa sih iklim suhu sedang? Kita lihat ciri-cirinya adalah suhu rata-rata per bulannya terdingin di bawah 18 derajat Celcius, tapi di atas minus 0 atau minus derajat Celcius. Coba bayangkan minus derajat Celcius, ya, berarti ini dingin sekali. Di mana sih kita bisa menemukan iklim suhu sedang? Contohnya di daratan Amerika, ya. Suhu rata-rata pada bulan terhangat di atas 10 derajat Celcius. Nah, iklim ini memiliki musim dingin dan musim panas. Yang keempat adalah iklim hujan salju. Iklim hujan salju, ya, ini terdapat di daerah yang bersalju, memiliki suhu rata-rata per bulan sangat dingin di bawah minus derajat Celcius, ya. Suhu rata-rata per bulannya ini di atas 10 derajat Celcius, ya. Jadi iklim hujan salju ini terlama yang mengalami musim salju. Yang terakhir, iklim kutub. Ini berada di wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah kutub seperti Greenland, kemudian Alaska dan lain-lain. Ini memiliki iklim kutub, ya. Nah, iklim ini tidak memiliki musim panas. Sekarang, apakah kalian bisa membayangkan bahwa iklim ini bisa berubah? Jelas, ya. Kita akan membahasnya di perubahan iklim di bumi. Kita lihat bagaimana perubahan iklim bumi saat ini. Bagaimana aktivitas manusia ini sangat sibuk. Kita mulai dengan isu-isu pemanasan global. Bagaimana jumlah sampah yang ada di dunia atau di bumi ini sudah juga semakin banyak dengan sampah anorganik karena mengandung karbon dioksida, zat metan, hidrofluorokorsida, dan klorofluorokarbon atau CFC yang ini berisiko sangat fatal terhadap atmosfer itu sendiri. Kita lihat efek rumah kaca. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa yang dimaksud efek rumah kaca? Ya, kalau kalian lihat gambar ini, kalian akan melihat bagaimana sinar matahari yang disampaikan ke bumi ini berbeda-beda, ya. Kita lihat. Lalu kenapa disebut efek rumah kaca? Coba, apakah tidak ada istilah selain efek rumah kaca? Tentu saja ini ada maksud. Efek rumah kaca ini diibaratkan bahwa bumi kita itu dikelilingi oleh kaca-kaca. Bayangkan oleh kalian, panas bukan? Nah, di situ adalah bagaimana kondisi suhu bumi ini sudah sangat panas. Panas oleh apa? Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa radiasi matahari yang sangat berbahaya ini bercampur dengan racun atau kandungan klorofluorokarbon, karbon dioksida atau zat-zat yang berbahaya
yang dihasilkan dari sampah-sampah anorganik. Seperti contoh misalnya plastik, polimer yang bebas berkeliaran di bumi, ini berakibat menimbulkan gas polutan yang bahayanya tidak bisa diuraikan di bumi, sehingga bumi kita semakin panas. Makanya disebut efek rumah kaca. Kalian mengerti? Kita lihat, ini bukti bagaimana suhu bumi tidak bisa dipertahankan dan selalu naik 2 derajat Celcius. Bayangkan 2 derajat Celcius. Ini adalah salah satu bukti penelitian ya pada awal April 2007. Kita lihat bagaimana permukaan air laut ini selalu naik setinggi 1-6 meter. Bahkan hampir menenggelamkan wilayah-wilayah di pantai seluruh bumi. Kita tidak takut? Tentu saja ini ancaman bagi penghuni bumi itu sendiri jika seandainya kita tidak mengantisipasi sedini mungkin bagaimana wilayah-wilayah di bumi ini akan terancam dengan risiko efek rumah kaca yang meninggal lama daripada beberapa daratan yang ada di bumi. Coba kita lihat gambarnya. Coba. Ini adalah kutub ya. Ini contoh bagaimana es di kutub merupakan salah satu tanda perubahan iklim di dunia. Jadi sebagian besar es di kutub ini sudah mencair. Berarti volume air yang ada di bumi ini semakin bertambah. Apa yang terjadi setelah itu? Kalian bisa menebaknya tadi. Apa yang sudah Ibu jelaskan? Bahwa daratan-daratan yang ada di bumi ini terancam akan tenggelam. Seperti itu. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi yang Ibu sudah jelaskan. Ya, semoga kalian tadi menyimak dengan baik. Sampai bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.